Wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Islam dan saya selaku moderator sekaligus pemateri yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Dan materi ini akan membahas pengertian asas legalitas, tujuan dan penerapan dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam, serta persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu asas legalitas? Jadi asas legalitas adalah prinsip hukum fundamental yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dan juga dikenal dalam hukum pidana sebagai istilah nullum delictum nulla bona sine praevia lege bonali. Asas ini menjamin kepastian hukum, mencegah kesewenang-wenangan, dan melarang penggunaan hukum yang berlaku surut. Kata asas berasal dari bahasa Arab, yaitu asasun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin, yaitu lex yang berarti undang-undang, atau dari kata legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, arti legalitas adalah keabsahan menurut undang-undang. Jadi sederhananya, asas legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika belum ada aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada hukuman tanpa aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, tujuan asas legalitas. Tujuan asas legalitas secara umum terbagi menjadi 4. Ada yang pertama, melindungi warga negara dari perbuatan yang sewenang-wenang dari negara. Selanjutnya, melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah negara, dan melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan yang sewenang-wenang, serta merupakan ekspresi legal positivisme dalam hukum pidana. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia juga bertujuan untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa, sedangkan dalam hukum pidana Islam, asas legalitas bertujuan untuk memuliakan manusia dengan memelihara keturunan, harta, akal, jiwa, dan agama. Pada dasarnya, pengertian asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam hukum pidana Islam tidak ada larangan untuk menggunakan analogi, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia penggunaan analogi tidak diperbolehkan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan analogi? Saya berikan contohnya sedikit ya. Jadi dalam hukum pidana Islam diperbolehkan untuk menggunakan analogi, sedangkan di dalam hukum pidana Indonesia tidak memperbolehkan penggunaan analogi. Jadi contohnya adalah pada zaman dahulu tidak ada aturan khusus tentang narkoba dalam Al-Quran. Namun, khamar atau minuman keras diharamkan karena memabukkan dan merusak akal. Jadi analogi adalah cara menemukan hukum untuk suatu kasus baru dengan membandingkan dengan kasus lain yang sudah memiliki aturan karena memiliki kesamaan atau sifat. Karena narkoba tidak ada larangan khususnya di dalam Al-Quran sejak dulu, tapi tetap dilarang karena sama-sama memiliki sifat yang memabukkan atau haram ya guys, jadi itu tetap dilarang. Selanjutnya, tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat untuk kemaslahatan manusia.
Dan tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut Al-Syatibi, salah satu pendukung mazhab Maliki yang terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga 5 unsur pokok. 5 unsur pokok yang akan saya sebutkan dikenal dengan daruriyat al-khamsah. 5 kebutuhan dasar primer yang wajib dilindungi untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh partner saya, Surya. Saya persilakan. Baik, berikut saya akan membacakan beberapa poin dari kemaslahatan manusia dalam tujuan hukum pidana Islam. Yang pertama, ada agama. Asas hukum ini bertujuan melindungi kebebasan berkeyakinan dan mengajarkan ibadah. Contoh, kewajiban melaksanakan sholat, zakat, haji, serta larangan murtad. Kedua, jiwa. Asas hukum ini melindungi hak hidup manusia dan menjaga keamanan diri. Contohnya, larangan membunuh, perintah kisos, terus larangan bunuh diri, ya. Kemudian yang ketiga, keturunan atau kehormatan. Asas hukum ini bertujuan menjaga kebertanggungjawaban manusia, nasab, kehormatan. Contohnya seperti syariat pernikahan, larangan zina, dan hukuman qazaf atau membunuh zina tanpa bukti. Keempat, akal. Asas hukum ini melindungi akal manusia dari kerusakan agar tetap berpikir sehat. Contoh, larangan minum khamar atau minuman keras dan zat adiktif yang merusak akal. Kelima, harta. Asas hukum ini menjamin hak kepemilikan harta sah dan melarang pengembalian harta secara batil. Contoh, larangan mencuri, merampok, menipu, serta adanya hukuman had atau potong tangan bagi pencuri. Kemudian, perbandingan asas legalitas dalam hukum pidana Islam dan KUHP. Hukum pidana Islam memperbolehkan penafsiran analogi atau kias dalam menetapkan hukum. Hal ini didukung oleh praktik ijtihad, penggunaan akal ketika tidak ditemukan aturan dalam Al-Quran dan hadis, sehingga mempermudah penyelesaian kasus. Jadi yang seperti dikatakan moderator juga, bahwa kias ini adalah sederhananya analogi atau perbandingan. Contoh yang tadi dikatakan moderator, seperti di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan khamar. Di Al-Quran itu disebutkan cuma khamar yang haram, tapi di Al-Quran tidak disebutkan kalau narkoba juga ini haram. Nah, jadi karena mereka memiliki evidence yang sama, seperti memabukkan dan menghilangkan akal, jadi narkoba juga dimasukkan dalam hukum haram. Ya. Kemudian hukum pidana Indonesia atau KUHP yang kita tahu tidak memperbolehkan analogi. Nah, jadi di KUHP Indonesia tidak dibolehkan memakai analogi seperti halnya hukum pidana Islam, ya, karena asas legalitas mengharuskan semua ketentuan pidana jelas diatur dalam undang-undang agar tidak muncul tindak pidana baru tanpa sadar umum dan mencegah kesewenang-wenangan hakim. Ya, mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengecualian dan tujuan asas legalitas dalam hukum pidana Islam dan KUHP. Yang pertama, ada dalam hukum pidana Islam terdapat pengecualian asas legalitas berlaku surut seperti pada kasus jarima qadzaf fitnah terhadap Aisyah demi menjaga kehormatan manusia. Yang kedua, dalam KUHP asas non retroaktif memiliki pengecualian. Jika ada perubahan undang-undang, maka digunakan aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Yang ketiga, tujuan hukum pidana Islam menjaga kesehatan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang keempat, tujuan KUHP membatasi kekuasaan hakim agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan hukum. Sekian dari saya. Selanjutnya saya Ari Duta Kaltiba akan menjelaskan. Menurut Bambang Purwono, asas legalitas
asas legalitas mengandung 3 masalah yang prinsipil, yaitu 1. Pada dasarnya peraturan hukum pidana tidak berlaku surut, namun di dalam praktek dapat terjadi keadaan sebaliknya. 2. Pada dasarnya dalam menentukan perbuatan pidana harus lebih dulu dinyatakan dengan peraturan dalam undang-undang dan berlaku secara umum. Namun tidak mudah persoalan apabila rumusan undang-undang tidak lengkap, sehingga rasanya perlu berpegang kepada hukum yang pengertiannya lebih luas. 3. Pada dasarnya untuk penerapan peraturan hukum pidana in concreto tidak boleh dipergunakan analogi. Namun dalam perkembangan dari cara berpikir yang lebih maju dan mempunyai alasan yang lebih kuat atas timbulnya kejadian konkret yang berbahaya bagi kepentingan umum, maka dapat dimungkinkan analoginya. Selanjutnya, Oke, saya Ivan Chandra Putra Pawitra. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kelompok saya. Kesimpulan, prinsip legalitas menjadi fondasi utama hukum pidana yang menyatakan bahwa perbuatan apapun tidak boleh dihukum tanpa adanya ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Di Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui KUHP yang menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM, dan membatasi kewenangan negara supaya tidak semena-mena saat menjatuhkan sanksi pidana. Sementara hukum pidana Islam pun mengenal asas serupa dengan ciri khas sendiri, yakni melalui Al-Quran dan hadis yang secara tegas menetapkan larangan serta hukumannya, terutama pada hudud dan kisos. Meskipun ittihad tetap dibuka untuk kasus tahzir demi fleksibilitas. Oleh karena itu, kedua sistem hukum pidana ini sama-sama mengedepankan asas legalitas guna mewujudkan keadilan dan kepastian walaupun berbeda dalam sumber, cakupan, serta cara penerapannya. Sekian dari saya. Baik, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami mengenai asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya asas legalitas dalam sistem hukum. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.